Kali ini kita akan bahas diecast seperempat dari Mini GT, yaitu British America Trans Expedition. Bagus banget. Tapi bohong, ini kan channel RC, kita nggak akan bahas diecast. Kita akan bahas RC-nya, dan ini dia RC British America Trans Expedition Range Rover. Ini cakep banget, skala 1/10. Ini bukan almost real, ini juga bukan diecast, ini adalah RC-nya. Bisa jalan, bisa balapan, bisa ekstrim, bisa off-road, semuanya bisa. Dan ini realistis banget. Ini adalah RC Range Rover British Trans America Expedition. Kita bahas dari luarnya dulu nih, dari yang kelihatan dari luar. Yang pertama adalah tentu saja bodinya dulu. Ini pakai Range Rover klasik, tapi yang 3 pintu ya teman-teman. Jadi tuh di Range Rover bodinya itu ada yang 3 pintu, ada yang 5 pintu. Kalau mungkin kalian udah nonton video reviewku yang Range Rover klasik series Camel Trophy, itu tuh dia 5 pintu. RC-nya kalau kalian pengen lihat ada di sini nih. Nah ini tuh Range Rover klasik juga Camel Trophy, itu tuh 5 pintu. Sedangkan yang ini 3 pintu. Bedanya di mana? Ya jelas di pintunya. Selain itu ada lagi beda di bagian spionnya. Kalau di bagian Range Rover yang 3 pintu, itu tuh di pintu depan dia ada semacam penambahan kaca di sini, kayak mobil jazz gitu-gitu lah ya. Itu aku nggak tahu nyebutnya ini apa ya, ada pilar atau apa, aku nggak tahu nyebutnya. Cuman ada bagian tambahan kaca di sini. Jadi di sini tuh nggak ada slot buat naruh spion. Spionnya ada di bagian depan, ada di bagian kap mesinnya. Sedangkan kalau untuk yang 5 pintu, spionnya itu ada di bagian kanan kiri dari di pintu depan, bukan di bagian depan kapnya itu juga. Tapi untuk pintunya ini sama-sama bisa dibuka, kanan kiri yang depan, kapnya juga bisa dibuka, untuk pintu belakangnya juga bisa dibuka. Cuman perbedaannya di situ aja, di jumlah pintu dan juga di bagian spionnya aja. Lanjut, kita bahas lagi di bagian eksteriornya. Teman-teman bisa lihat nih, di diecast-nya aja ini dia pakai yang 3 pintu. Di RC-nya ini juga pakai yang 3 pintu. Di aslinya dia juga pakai yang 3 pintu. Spionnya sama-sama ada di depan. Bempernya juga sama nih modelnya. Tangganya pun sama. Ada rodanya di depan pun sama. Semuanya ini sama. Jadi teman-teman kalau pengen bangun, ya contohlah inilah. Orangnya tuh bener-bener totalitas buat ngebangun RC-nya, bener-bener semirip mungkin dengan aslinya, bahkan sama diecast-diecast-nya pun semuanya juga sama. Dan ini yang jelas bukan punya saya, karena ini tuh mahal, bangunnya juga mahal. Ini yang jelas bukan punya saya, tapi punya Bang Basit dari Pontianak RC Explorer. Terima kasih Bang Basit yang udah minjemin banyak banget RC-nya buat di-review sama RC Explorer Indonesia. Sehat selalu Bang Basit. Langsung lanjut ke pembahasannya lagi. Untuk eksteriornya, wipernya ini udah di-upgrade pakai yang modelan metal kayak gini, karena aku juga punya nih Range Rover klasik yang 5 pintu. Wipernya tuh jujur jelek banget, plastik, nggak bisa dicolok dimasukin ke bodinya, itu nggak bisa. Jadi emang harus dibolongin dulu, dilubangin dulu baru bisa dimasukin. Itu tuh jelek banget pokoknya kalau yang plastik, makanya belum saya pasang. Ini tuh dia udah upgrade pakai yang metal. Terus kemudian spionnya juga di depan, bempernya ini juga custom nih, custom mirip banget sama aslinya. Aslinya emang gini, jadi dia custom. Catnya juga silver gitu, bagus. Terus abis tuh semua stiker yang ada ini bener-bener sama dengan apa yang ada di mobil aslinya. Stikernya bener-bener plek ketiplek, bener-bener apa yang ada di mobil aslinya ada di sini. Bener-bener semuanya disamain, bener-bener se-scale itu ini mobil ya. Kemudian untuk roof racknya yang jelas ini custom, ngikutin yang aslinya. Untuk tangga-tangganya juga ini custom.
rodanya juga ada 2 di depan sini, roda cadangannya. Semuanya itu bener-bener dibikin sepenuh hati mirip dengan aslinya. Langsung lanjut ke bagian interiornya. Untuk di interiornya nih, kita cuma ngambil bagian dashboard, setir, dan juga jok atau di kursi depan kanan kiri aja. Sisanya kita buang karena interior kalau kalian beli bare body Range Rover gini yang klasik, entah yang 5 pintu atau 3 pintu, interiornya itu boleh aku katakan itu jelek. Dashboardnya bagus, maksudnya dashboard dan kursinya itu bagus, tapi itu untuk sisanya, lantai-lantainya dan lain sebagainya itu benar-benar jelek. Dia tuh kayak gak pas, ya pokoknya tuh jelek aja lah, tipis. Kalau misalkan dipasang nih, kayak nanti tuh kesannya banyak bagian dinding-dinding body atau dan lain sebagainya itu yang kayak bolong. Jadi kayak nggak scale, mengurangi kescalan dari RC itu sendiri. Jadi yang diambil tuh cuman bagian dashboard, terus bagian setir, bagian persneleng, handrem dan lain sebagainya ya, itu yang diambil. Sisanya lantai-lantainya itu di custom menggunakan PVC board sama Bang Dedi dari Pontianak RC Adventure. Jadi kalau kalian pengen bikin kayak ginian atau yang di daerah Kalbar atau khususnya Pontianak yang pengen modif RC atau bangun RC, bisa nih hubungin tim Pontianak RC Adventure aja. Nanti bakal kita kasih kontaknya. Ada banyak builder di Pontianak, ada Bang Dedi, ada Bang Ameng, ada juga Bang Agus. Ya tiga-tiganya itu sama-sama berkompeten lah, bagus lah pokoknya kalau custom RC kayak gini. Untuk penampakan luarnya, bodinya ini sudah semuanya kita bahas, dan langsung aja nih kita tengok kitnya. Semewah apa kitnya? Walaupun kalau kita main landian itu tuh bakalan mengalami kesulitan ya, karena yang pertama mobilnya ceper, terus bannya kecil, terus narrow juga kan, jadi tuh mainnya tuh susah, harus main wincing gitu-gituan, atau pakai alat bantu lainnya, pakai ladder atau pakai tangga dan lain sebagainya. Sebenarnya pakai kit apapun, menurutku ya, pakai kit yang murah pun, bukan kit apapun ya, kit yang murah pun kayak RGT atau custom sendiri itu udah cukup ya, karena mainnya pun juga pasti bakal nyantai, nggak bakal bisa dipakai ekstrim, bakal mainnya pakai winch. Ya udah, pakai kit yang murah pun atau seadanya dulu aja itu juga boleh. Dan langsung aja kita buka bodinya dan kita bahas jeroannya nih, kita bahas dalamannya, kitnya kayak gimana sih. Cara bukanya gampang, cuman tinggal tarik bodinya aja ke belakang kayak gini. Ini adalah penampakan dari bodinya, dari RC-nya kalau udah dibuka. Tinggal buka aja kayak gini. Dan langsung aja kita bahas kitnya. Untuk kitnya ini pakai sasis KYX ya teman-teman ya. Untuk shocknya juga dia pakai sasis KYX. Itu udah cukup, bener-bener ini udah kokoh buat menampung bodi Range Rover yang seberat ini. Karena bodi Range Rover itu tuh berat banget. Bodi yang harganya di atas 2 jutaan itu tuh bener-bener berat, karena dia tuh scale detail, jadi banyak banget part yang harus dipasang, dan itu yang membuat bodi itu tuh berat. Yang punya Boom Racing, yang lain di series pun itu juga berat, dan Range Rover gini itu juga berat banget. Jadi pilihan yang tepat ya pakai sasis KYX dan pakai shock dari KYX juga, karena biar bisa menopang bodi yang sangat berat ini. Terus untuk motornya nih, dia pakai Fusion SE yang 1800 kV. Ya lumayan jarang, lumayan rare ya, karena Fusion tuh entah yang SE entah yang Pro itu tuh rata-rata 2300. Yang 1800 tuh jarang. Jadi dia pakai yang 1800. Untuk gearboxnya dia pakai yang planetary dari Injora. Terus untuk kopelnya dia pakai yang metal. Untuk link rootnya dia juga udah pakai yang metal. Semuanya dari sini itu udah pakai metal. Transfer case-nya di tengah itu juga udah metal. Di tengah-tengah sini nih kita pasangin kayak ada sound gini yang udah double speaker. Ini ya sound mahal ya, ini juga suaranya bagus, banyak bisa diganti-ganti juga. Ya ini udah spek bagus lah intinya lah. Terus
Untuk receivernya dia pakai Dumbo RC yang 10 channel. Untuk RX-TX-nya dia juga pakai Dumbo RC yang 10 channel. Bukan yang ini ya, ini kan RC6GS. Untuk remote-nya dia pakai Dumbo RC 10 channel. Kemudian untuk servonya dia pakai DS cordless yang 35 kilo. Semuanya ini udah dipasang, diinstal serapi mungkin, bagus banget. Nggak ada kabel yang berserakan, semuanya udah rapi, bagus lah. Terus untuk bumpernya juga semuanya full metal ya, dari bumpernya metal, kemudian instalasi dari bumper ke sasisnya itu juga pakai plat metal juga. Jadi semuanya ini udah full metal. Jadi kebayangkan total berat RC ini tuh berapa? Pasti berat banget. Tangganya ini juga metal masalahnya. Itu yang bikin berat. Untuk gardanya udah pasti nih, kalau kita main landy-landyan, kita main range rover, kita main RC yang scale, gardanya itu harus narrow, harus bener-bener narrow. Kalau kita pakai garda normal, bannya itu pasti keluar dari body. Itu tuh jelek kalau kita main RC scale. Tapi kalau kita main RC ya ekstrim gitu-gituan ya bolehlah ada sangar-sangarnya gitu, ada gahar-gaharnya. Tapi kalau main scale kayak gini, gardanya itu harus narrow karena biar rodanya itu fitmentnya itu pas ke body. Kalau rodanya itu keluar itu tuh jelek banget. Dia pakai Yota tapi dalamannya udah full diganti RC4WD. Karena ya agak gimana ya, Yota tuh scale iya, bagus iya. Cuman menurut kami nih yang beberapa udah pakai Yota, itu tuh kurang kuat. Part-partnya itu kayak kurang kuat, bakal gampang rusak atau mungkin patah. Jadi dalamannya ini full udah diganti pakai RC4WD. Cuman luarnya aja yang masih casing Yota. Kemudian untuk velgnya ini udah velg model Range Rover gini. Untuk bannya ukurnya 98 mili. Semuanya juga udah menggunakan part metal, jadi ini udah aman banget buat dipakai trailing-trailingan ringan aja. Karena mobil scale kayak gini dipakai ekstrim, ya nggak mampu bos. Semahal apapun RC scale dipakai ekstrim, nggak mampu. Ini buat trailing-trailing ringan atau event-event aja kan, karena mobil-mobil kayak gini udah pasti ada regulasinya nih. Walaupun yang ekstrim pun juga ada regulasinya, tapi kalau kayak gini tuh pasti adalah. Kalau event pun mainnya juga ada kelasnya sendiri, biasanya yang scale-scale gitu. Jadi nggak mungkin main itu di tempat-tempat yang terlalu ekstrim, pasti ya sedikit ekstrim, terus mainnya juga bakalan pakai winch gitu ya, bakal winching gitu. Jadi ya ini udah bener-bener cukup banget, udah bener-bener head-on banget buat untuk ukuran Range Rover klasik ini. Dan yang paling bikin aku suka, selain dari instalasinya yang rapi, ini bener-bener orangnya itu sepenuh hati bangun semua-muanya itu dibikin sama kayak aslinya. Itu yang bener-bener salut banget sama Bang Basit. Nggak peduli dia bisa ekstrim atau nggak peduli dia bisa ini tuh. Intinya ini bener-bener RC idaman dia yang udah dia mimpikan dari lama. Dia udah pengen banget bangun ini. Dan terima kasih udah minjemin ke RC Explorer Indonesia buat di review. Ini bener-bener RC bagus. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen aja di video ini atau bisa DM ke RC Explorer Indonesia atau TikToknya juga boleh. Bye-bye.